Perkenalkan, saya Dr. Emilia Puspitasari Winarno, saya dokter spesialis akupuntur medik di Rumah Sakit Advent Bandung. Hari ini saya akan memperkenalkan mengenai apa itu akupuntur medik. Jadi, seperti yang mungkin sudah sering didengar ya, jadi kata akupuntur itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu akus yang berarti jarum dan punctura yang berarti menusuk. Maka sebab itu akupuntur dikatakan juga sebagai tusuk jarum. Nah, yang mau saya perkenalkan hari ini adalah mengenai akupuntur medik. Akupuntur medik sendiri merupakan adaptasi dari akupuntur klasik, di mana dia menyelaraskan dengan ilmu kedokteran seperti anatomi yang mempelajari struktur tubuh manusia, kemudian fisiologi yang mempelajari faal atau cara kerja dari tubuh manusia, kemudian dari patologi, yaitu perjalanan penyakit yang didukung dengan evidence-based medicine atau terapinya itu sudah berbasis dari bukti. Jadi terapi akupuntur yang dilakukan oleh dokter itu sudah ada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan terbukti. Betul. Jadi akupuntur medik ini merupakan adaptasi dari akupuntur klasik. Kenapa sekarang saya atau dokter spesialis akupuntur medik yang lain itu bisa berpraktek di rumah sakit? Karena dokter ahli akupuntur dulu yang disebut dokter ahli akupuntur itu sudah disamakan dengan dokter spesialis. Jadi kami sudah mengambil pendidikan dokter spesialis di Universitas Indonesia. Ya, jadi dulu awalnya itu di tahun 1949. Jadi dari akupuntur klasik itu sudah dilakukan berbagai penelitian-penelitian. Yang sebelumnya akupuntur klasik kita sudah melakukan berbagai penelitian di tahun 1949 itu. Jadi kemudian di tahun 1979 itu dari WHO sudah menetapkan ada 43 penyakit yang dapat ditangani dengan akupuntur. Namun sekarang sudah semakin berkembang, jadi sudah sekitar 100 lebih penyakit yang dapat ditangani oleh akupuntur. Nah, untuk masuk ke Indonesia sendiri itu di tahun 1962 itu tim ahli dari akupuntur itu datang waktu itu untuk mengobati Presiden Soekarno. Kemudian di tahun depannya di 1963 itu tim ahli akupuntur itu mengajarkan ilmu akupuntur ini ke dokter di RSCM di berbagai bagian. Nah, kemudian di tahun 2003 makanya sudah dari Muktamar IDI kita dokter ahli akupuntur itu sudah disamakan dengan dokter spesialis. Dan di tahun 2011 sudah dilakukan pembukaan program studi di FKUI di RSCM. Betul, ini banyak ditanyakan ya. Jadi apakah akupuntur itu sakit? Ya, jadi yang banyak diketahui adalah akupuntur itu menggunakan jarum, tapi sebenarnya jarumnya itu ukurannya sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan spet atau yang biasa kita ambil jarum untuk pengambilan darah itu, ukuran jarum akupuntur itu 10 kali lebih kecil. Jadi ukurannya memang sangat tipis dan dia hampir setipis dari rambut. Apakah terasa nyeri? Jadi sensasi penusukan jarum itu masih ada, namun tidak senyeri dengan menggunakan jarum yang ukurannya lebih besar tentunya. Dan kemudian kalau kita melakukan penusukan di titik-titik akupuntur itu ada yang namanya sensasi penjaruman. Jadi sensasi penjaruman itu terasanya seperti ngilu, kemudian pegal, ada rasa berat. Nah, tapi tidak ada nyeri tajam seperti tertusuk. Nah, kemudian sekarang sudah berkembang modalitas akupuntur, jadi tidak hanya menggunakan jarum. Yang menggunakan jarum kita sebut dengan manual akupuntur, sedangkan kita punya rangsangan dengan menggunakan elektrostimulator yang kita namakan elektroakupuntur. Dan kemudian yang pain free atau tanpa nyeri itu ada menggunakan laser, jadi kita ada laser punktur. Jadi rangsangannya sudah tidak menggunakan jarum, kita menggunakan sinar laser. Dan kemudian ada modalitas yang lain seperti akupuntur tanam benang, kemudian ada farmakopunktur, di mana farmakopunktur itu kita melakukan cairan obat itu kita injeksikan atau kita suntikan ke titik-titik akupuntur.
Kemudian ada juga sonopunktur, kita menggunakan ultrasound, dan ada juga acupressure. Acupressure kita melakukan penekanan dengan misalnya menggunakan jari atau kita bisa menggunakan alat bantu yang lain seperti itu. Jadi berbagai modalitas. Jadi kalau misalnya pasiennya misalnya takut jarum atau pasiennya anak-anak, itu kita bisa lakukan dengan laser punktur. Akupuntur bisa digunakan dari bayi sampai ke dewasa, lansia itu kita bisa. Dan bahkan pada ibu hamil pun itu sebenarnya aman untuk dilakukan akupuntur. Ya, jadi kalau akupuntur medis itu kita bisa dari preventif atau pencegahan, kemudian promotif untuk meningkatkan kesehatan, kemudian kuratif tentu paling banyak ya, kemudian rehabilitatif, kemudian juga ada yang paliatif. Untuk preventif misalnya tentu saja untuk meningkatkan kesehatan atau imun dari seseorang. Jadi walaupun seseorang itu tidak sakit, kita tetap bisa lakukan akupuntur untuk kesehatannya atau untuk meningkatkan imunnya. Kemudian kalau untuk promotif misalnya pada atlet, kita bisa lakukan untuk meningkatkan VO2 max. Jadi untuk fungsi jantung dan paru-parunya itu supaya lebih baik. Jadi saat bertanding performanya tentu akan lebih baik. Kemudian bisa juga untuk kuratif tentu paling banyak. Biasanya pada berbagai nyeri, misalnya seperti nyeri kepala, nyeri bahu, kemudian misalnya nyeri di perut seperti misalnya gastritis atau GERD, kemudian di nyeri haid, kemudian nyeri sendi misalnya nyeri di lutut ataupun di pelantar di telapak kaki, pelantar fasciitis, itu kita bisa lakukan dengan akupuntur. Kemudian di area ginekologi misalnya sekarang banyak dilakukan untuk persiapan program hamil. Jadi infertilitas pada wanita seperti misalnya PCOS itu kita bisa lakukan dengan akupuntur, dan kemudian juga infertilitas pada pria kita juga bisa lakukan. Kemudian untuk pasien-pasien asma, kemudian untuk sebenarnya cukup banyak ya yang bisa kita lakukan. Kemudian pasien low back pain atau nyeri ya, nyeri punggung bawah, kemudian pasien HNP yang biasanya ada rasa nyeri yang menjalar atau kesemutan hingga ke kaki begitu kan. Kemudian carpal tunnel syndrome, kemudian trigger finger, itu bisa kita lakukan. Dan bisa juga untuk akupuntur untuk estetik atau kecantikan, itu misalnya jerawat atau melasma. Kemudian bisa juga untuk obesitas, kita bisa lakukan menggunakan akupuntur. Sebenarnya masih banyak yang lain, misalnya pasien dengan gangguan psikologis seperti insomnia, kemudian ada depresi, kemudian pasien-pasien adiksi, misalnya adiksi rokok, narkoba, atau misalnya adiksi yang lain gitu. Kita adiksi game sekarang yang banyak ya, pada anak muda itu banyak yang ketergantungan dengan game ataupun ketergantungan pada judi ya, itu kita bisa bantu dengan akupuntur. Kemudian setelah itu untuk rehabilitatif misalnya pada pasien-pasien pasca stroke, dan kemudian untuk paliatif misalnya pada pasien kanker stadium akhir di mana misalnya dia nyeri hebat, dia tidak bisa tidur, kemudian obatnya sudah terlalu banyak, polifarmasi, kita juga bisa bantu dengan akupuntur. Ya, jadi saat akan melakukan terapi akupuntur tentu saja kita akan melakukan sesi konsultasi terlebih dahulu. Karena kami memang basicnya adalah kedokteran, jadi kita akan lakukan anamnesis, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian kalau misalnya dari pasien misalnya sudah pernah ke dokter, misalnya dari obgyn atau misalnya dari ortopedi atau dari syaraf, sudah ada pemeriksaan penunjangnya, boleh dibawa ke kami. Jadi kita
terapi itu sudah tegak diagnosanya. Jadi kita sudah punya diagnosa awalnya, kita sudah tahu juga akan menilai untuk target dari terapinya. Nah, untuk berapa kalinya sebenarnya kita lihat dari masing-masing pasien, respon dari pasien di tiap terapi. Namun biasanya kalau akupuntur itu tidak bisa hanya 1 kali terapi saja. Biasanya dilakukan apakah misalnya seminggu 2 kali, kemudian misalnya berapa kalinya kita akan melihat sambil diobservasi untuk di tiap-tiap pasiennya. Tapi yang kita butuhkan di akupuntur itu untuk pasien itu untuk konsisten selalu datang untuk diterapi. Karena kalau misalnya hanya 1 atau 2 kali diterapi kemudian pasien itu berharap untuk sembuh atau pulih total, itu biasanya sangat jarang gitu. Jadi akupuntur itu secara prinsipnya itu adalah self healing. Jadi kita akan memperbaiki apa yang tubuh miliki, bagian-bagian tubuh yang bisa kita optimalkan kerjanya. Seperti itu. Untuk kasus-kasus yang cukup berat, misalnya penurunan kesadaran, kita bisa menangani di ICU ataupun di HCU pasien dengan penurunan kesadaran. Kemudian pasien yang tergantung oleh ventilator, kita bisa bantu untuk mempercepat untuk weaning dari ventilatornya. Kemudian untuk efek samping dari kemoterapi, karena kalau tidak ditangani untuk efek samping dari kemoterapi, terutama biasanya yang dikeluhkan adalah mual muntah akibat kemoterapi. Jadi sebelum dilakukan kemoterapi ataupun sedang dilakukan kemoterapi, kita bisa bantu dengan akupuntur supaya efek dari kemoterapinya itu tidak mengganggu dari terapi yang sedang dijalankan. Ya, kenapa harus memilih akupuntur medis? Jadi akupuntur medis ini sudah dilakukan oleh ahlinya. Jadi kami sudah belajar, kami sudah mempelajari secara kedokteran gitu. Jadi basicnya adalah kedokteran, yang melakukan adalah dokter yang memang ahlinya. Dan kemudian kita adalah memaksimalkan dari tubuh itu sendiri. Jadi bila digabung, tentu saja digabung dengan pengobatan yang sekarang ada. Jadi misalnya sedang menerima obat dari bagian syaraf, penyakit dalam, itu obat tetap diteruskan. Namun yang kita harapkan adalah obat itu sewaktu-waktu akan dihentikan atau dikurangi dosisnya. Jadi tubuh sendiri harus bisa bekerja untuk melawan penyakit ataupun meningkatkan dari imunitasnya. Jadi yang kita maksimalkan adalah fungsi dari tubuh sendiri.